Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Raharjo SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Mojono, yang kami hormati Ibu Sri Astuti Ningsih SPD dan Ibu Winda Novita SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri yang hari ini akan melaksanakan presentasi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang hadir dalam ruangan ini yang akan mengikuti presentasi diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini tanpa ada kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat presentasi, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini menjadikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Raharjo SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Mojono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan Bapak guru yang saya hormati, saya hadir di satu Mojono dalam rangka pertemuan calon guru penggerak
Ibu yang saya hormati, dikandung maksud dari program pemerintah itu Bapak Ibu guru yang baru, khususnya yang baru yang akan mengikuti atau menjadi guru penggerak. Dikandung maksud agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu bisa lebih berjalan lancar, lebih profesional dan lebih kreatif, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Bapak Ibu, salah satu maksud dan tujuannya, salah satunya ini Bapak Ibu nanti yang sudah lulus guru penggerak, yang sudah dinyatakan lulus, itu yang PNS itu nanti akan bisa diusulkan menjadi kepala sekolah, akan diusulkan untuk menjadi kepala sekolah. Saya sendiri selaku kepala sekolah di SDN Santun Mojokerto beberapa waktu yang lalu itu ada undangan ke dinas untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang periodisasi kepala sekolah itu sekarang karena programnya itu selalu dipantau dari Dirjen, ada kurang lebih 20-an se-Kabupaten Wonogiri kepala sekolah yang periodisasinya itu melebihi, yaitu setiap 4 tahun dievaluasi, dan ini ada temuan dari Dirjen. Maksud daripada pertemuan kemarin itu kita sinkronisasi antara Japodi, antara PNM dan antara kinerja. Itu terpantau di Dirjen Pendidikan Dasar, itu kepala sekolah yang sudah periodisasi itu yang baik itu 8 tahun itu masih bisa. Itu sudah diterapkan di SMP. Kalau di SMP itu sudah diterapkan, itu Bapak Ibu guru yang guru penggerak itu masuk menjadi kepala sekolah dan periodisasi. Yang muda-muda itu 8 tahun itu masih bisa berlanjut. Tapi kalau untuk SD ini karena kurangnya sumber daya manusia SDM-nya, sehingga untuk SD itu seperti angkatan saya itu yang 2007 sampai sekarang itu sudah hampir 17 tahun menjadi kepala sekolah, dan ini sudah periodisasinya sudah yang keempat. Itu sebetulnya ini sudah kembali menjadi guru, harusnya seperti itu. Kemarin ya 20 kepala sekolah itu dipanggil dilaksanakan sosialisasi agar apa? Dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala-kendala, daripada nanti sertifikasinya atau tunjangannya itu temuan dari Dirjen itu dikembalikan dari dinas, itu melakukan sosialisasi bagaimana baiknya agar bagi Bapak Ibu guru kami dan maksud dan tujuannya seperti ini, agar bisa lebih berkembang, agar bisa lebih profesional, agar lebih
inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Ke masyarakat sekitar, masyarakat di perkotaan khususnya itu sudah lebih kreatif, sudah bisa melihat sekolahan lain gurunya seperti ini. Akhirnya apa? Banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang ditinggalkan oleh masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya ke SD tertentu. Dibuktikan sekarang munculnya SD swasta yang jumlah muridnya itu malah lebih banyak daripada SD. Itu jadi tadi karena profesionalan dari bapak ibu guru dari mengajar. Kalau kita bandingkan dengan SD swasta, memang negeri itu kalah. Gampangannya yang Muhammadiyah atau Iman melalui itu kegiatan ekstra itu lebih difokuskan, sehingga orang tua itu mengeluarkan berapa biayanya pun agar anaknya itu bisa bersama. Saya lihat dari SD Muhammadiyah itu yang sekolah di situ malah dari wilayah-wilayah yang lain, tidak yang dekat-dekat, malah dari luar. Kemudian dikandung maksud nanti agar Kabupaten Wonogiri dari beberapa survei, yaitu dimulai dari PIP itu bukan program Indonesia Pintar, tapi program penilaian indeks profesionalisme ASN. Karena Bapak Ibu yang sudah D3K maupun yang ASN itu sudah masuk dalam PIP, yaitu penilaian indeks profesionalisme pegawai. Untuk Kabupaten Wonogiri itu masih rendah. Dari targetnya itu 80% targetnya penilaiannya, itu baru mendapatkan nilai 79. Kami berharap dari Bapak Ibu nanti yang khususnya yang mengikuti kegiatan ronde belajar itu yang ada di SIM PKB itu mohon nanti sertifikat atau STTPR dari aksi nyata pun maupun pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa dimasukkan itu silakan dimasukkan melalui My ASN, sehingga nanti akan bisa menambah daripada target PIP yang Kabupaten Wonogiri itu ditargetkan 81%, 81 targetnya. Kemudian yang terakhir, Ibu, pada pertemuan hari ini saya mengucapkan terima kasih kehadirannya, kandung maksud agar Bapak Ibu guru itu dalam mengajar itu lebih profesional, lebih kreatif, lebih inovatif. Yang diharapkan yang profesional, yang kreatif dan inovatif itu yang bagaimana itu pada intinya, pada sumbernya itu anak-anak akan senang. Apabila Bapak Ibu guru itu tidak masuk, itu anak-anak itu malah rugi. Jadi kehadiran Bapak Ibu di kelas itu sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak. Itulah salah satu ciri daripada guru yang profesional, guru yang
guru yang inovatif agar kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas itu lebih berkembang lebih baik. Saya kira sambutan dari saya tidak perlu saya panjang-panjangkan, yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Astuti Ningsih dan juga Ibu Wida Novita. Kepada beliau berdua waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah sehat semua nggih. Ya, yang saya hormati beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Raharjo SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Mojono. Terima kasih atas apresiasi atas dukungan yang telah Bapak berikan kepada kami, kepada saya dan Bu Winda. Terima kasih selalu membersamai setiap kegiatan yang kami laksanakan. Seperti pada kegiatan siang hari ini, kami akan melakukan diseminasi budaya positif. Dan yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman rekan sejawat semua, terima kasih saya ucapkan karena sudah berkenan menghadiri undangan saya pribadi, undangan dari saya dan Bu Winda, karena ini memang acara pribadi kami dalam memenuhi tugas guru penggerak. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa pintar bagi jadi guru penggerak, jadi merasa bisa menggurui teman-teman semua ya. Di sini kita sharing saja, kita berbagi pengalaman ya. Jadi tugas saya hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Semoga bukan hanya sekedar tugas pemenuhan saya sebagai guru penggerak, tapi juga bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kedepannya ke sekolah kita menjadi perubahan yang lebih baik lagi ya. Sebelum ke materi inti, tadi saya menulis sebuah pantun pemanasan dulu ya. Jadi tidak hanya di luar saja yang panas. Seperti olahraga kita juga menggunakan pemanasan. Di presentasi ini kita juga pemanasan dulu biar saya sendiri juga tidak meredek. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita main tebak-tebakan. Ya, sebelum ke materi inti, kita akan bermain peran, bermain gaya. Ini hanya untuk seruan-seruan saja ya. Bapak Ibu guru boleh saya minta tolong untuk berdiri. Kita akan bermain gaya. Seruan-seruan mawon ya, santai saja, kersane boten sepaneng. Saya akan mengucapkan sebuah kata. Nanti dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu guru bergaya sesuai kata yang saya ucapkan, ya, dalam hitungan ketiga.
Bisa dimulai ya? Kata yang pertama keren. 1, 2, 3. Ya, ini gaya keren saya ya. Ternyata gaya keren Bapak Ibu guru beda-beda juga ya. Iya. Baik. Kata yang kedua. Apa ya kira-kira? Lapar. Karena ini sudah jam siang ya. Sebentar, jangan yang ketiga. Bapak Ibu guru pikirkan dulu kira-kira mau bergaya seperti apa. Lapar. 1, 2, 3. Ternyata hampir sama semua ya. Ada yang rata-rata memegang perut, ada yang memegang dada. Ekspresi lapar kita ya. Kata yang ketiga, apa ya kira-kira? Kata yang ketiga, marah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Belum, masih ada. Masih, jangan duduk dulu. Belum saya persilakan duduk. Masih ada kata lagi. Saya masih mau memikirkan kata ini saya buat penasaran saya. Kira-kira Bapak-bapak nanti mau bergaya apa ya? Mau bergaya seperti apa? Ya, kata yang keempat, genit. Ya. 1, 2, 3. Iya, ternyata tidak hanya ibu saja, ternyata bapak-bapak juga bisa bergaya genit ya. Iya, terima kasih. Kata yang terakhir, terima kasih. Ya kan setiap gaya saya ucapkan terima kasih karena bapak ibu sudah mengapresiasi ya. Kata yang terakhir, kalau ini yang terakhir, bahagia. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lakukan presentasi hari ini dengan rasa yang bahagia ya. Bisa dipersilakan duduk kembali. Nah, saya masih ada pantun satu lagi. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Presentasi hari ini adalah diseminasi budaya positif sebagai tugas tugas kami. Ya, saya sendiri Sri Astuti Ningsih dan beliau Ibu Winda Novita selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Bisa dilanjut, Pak Pandu. Ya. Sebelum ke materi, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Pemberian hukuman ya dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak? Menurut Bapak Ibu guru saja, setuju tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak setuju ya? Ya, tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Ya, setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak apa-apa bila berbeda pendapat. Berarti setuju semua ya? Baik, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Ya, setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, berarti setuju semua ya? Yang tidak setuju hanya nomor 1 tadi, memberikan hukuman. Kalau memberikan hukuman kan itu kesannya fisik ya, lebih ke fisik ya. Ya, boleh slide yang selanjutnya. Ya. Latar belakang budaya positif. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai
atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan yang sudah kita yakini, yang umum kita lakukan di sekolah kita. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, jadi menciptakan lingkungan yang positif itu terbentuk dari budaya positif kita sehari-hari. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, ya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang positif, ya, melalui budaya-budaya positif, melalui keyakinan universal yang kita miliki di sekolahan. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi kalau sudah tersedia atau sudah tercipta lingkungan yang aman, yang nyaman, maka anak didik kita lebih bebas bereksplor, lebih bebas dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih mengena kepada peserta didik kita, ya. Lanjut. Nah, karena itu sebagai guru harus mampu menciptakan lingkungan positif yang berpihak pada murid. Seperti tulisan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dikangeni anak-anak, sehingga anak-anak merasa menyesal jika dia tidak masuk sekolah, kangen dengan kita, kangen dengan model pembelajaran yang kita berikan, kangen dengan suasana kelas yang kita ciptakan, ya. Jadi itu tugas kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif. Adapun yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Pasti Bapak Ibu sebelum pembelajaran waktu MPLS itu kita semua sudah membuat kesepakatan kelas, nih. Nah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan dalam menciptakan lingkungan positif. Kita membuat kesepakatan kelas, lalu kita turunkan menjadi keyakinan kelas, ya. Sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas itu bisa mewujudkan budaya positif. Misalkan apa Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Contohnya apa? Tidak mengerjakan tugas. Ya, tidak mengerjakan tugas. Terus saling menghormati. Terus apa lagi kita? Berbicara sopan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu hal-hal positif yang kita lakukan setiap hari itu akan melahirkan budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini untuk mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Ya, murid yang merdeka dan disiplin yang kuat itu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal tadi. Nilai-nilai yang kita punya di sekolahan melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan setiap hari. Contohnya kita mulai dari keyakinan kelas yang kita buat itu. Nah, dari nilai-nilai budaya positif itu akan menciptakan disiplin yang kuat pada diri peserta didik. Nah, budaya positif. Nah, ini materi yang akan kita angkat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sesuai profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kira-kira dari ke-7 konsep inti budaya positif ini, ada yang masih asing menurut Bapak Ibu tidak? Dari perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang asing dari Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu nanti akan kita bahas pada poin terakhir, ya, itu bagaimana kita menciptakan keyakinan kesadaran dari peserta didik. Nah, dari poin 1 dan 4 nanti kita akan belajar bersama dengan saya, dan selebihnya poin 5 sampai 7 nanti akan Bu Ida yang membawakan dengan segitiga restitusi tadi. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, ya, konsep inti budaya positif yang pertama. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu kita memberikan pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik, sesuai kemampuan peserta didik, sesuai potensi peserta didik. Jadi pembelajaran yang kita berikan itu benar-benar pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Kebanyakan sudah kita lakukan, pasti hanya kita banyak metode ceramahnya, ya. Kita menjelaskan, setelah menjelaskan lalu kerjakan halaman sekian, Romawi 1 sampai Romawi 3, nanti guru koreksi. Nah, pasti seperti itu, ya. Kita tidak bertanya, anak-anak bisa tidak menguasai pelajaran itu. Tahap anak SD, meskipun kita tanya setelah menjelaskan, anak-anak sudah paham, pasti menjawab sudah, padahal mereka tidak tahu apa yang kita maksudkan. Tapi kita tidak mau tahu, kita tidak kita anggap semua anak itu sama, semua anak itu mampu menangkap apa yang kita berikan. Jadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita, menyesuaikan potensi yang mereka miliki. Nah, biasanya dari mana kita tahu potensi yang anak miliki itu bagaimana? Kira-kira dari apa, ya? Anak yang 1 dan yang 2 itu pasti kebutuhan belajarnya berbeda. Anak yang 3, yang 4 pasti kebutuhan belajarnya yang dia inginkan juga berbeda. Kira-kira kita tahu itu dari mana? Dari sikapnya. Ya, dari sikapnya. Dari apa lagi? Ya, sebelum waktu MPLS kita pasti melakukan diagnostik awal. Nah,
dari situ kita tahu apa yang diinginkan anak-anak, gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu kita bisa terapkan dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinaan global. Ini kan dalam Merdeka Belajar kita juga kita cantumkan dalam hasil belajar kita ya. Kita buat laporan hasil belajar. Jadi yang kita harapkan dengan perubahan paradigma belajar ini, profil pelajar Pancasila ini tidak hanya sekedar nilai hasil belajar, ya, tidak hanya nilai hasil belajar yang tertulis di rapor anak-anak, tapi anak-anak benar-benar bisa menerapkan ini apa? Bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini sebelumnya Bapak Ibu boleh saya minta untuk mengepalkan salah satu tangannya, salah satu saja. Ya. Bayangkan yang Bapak Ibu genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan kalau di dalam genggaman kita itu duit 1 miliar misalkan, uang 1 miliar tidak bisa digenggam ya. Misalkan berlian yang sangat besar. Nah, kalau kita lepas pasti akan terjatuh. Kita lepas pasti genggaman ini akan jatuh, ya, akan terlepas. Nah, kira-kira apa yang sudah kita genggam ini, kalau kita suruh membuka, apa kita akan membukanya? Akan kita buka tidak? Tidak, karena dia sangat berharga. Kita paksa seperti apapun, kita tidak akan membukanya. Tapi ada saat kita pasti akan membukanya. Itu saat kita benar-benar menginginkannya sendiri. Kita sendiri yang menginginkan untuk membuka genggaman ini. Berarti miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, itu kira-kira benar apa tidak? Kita mengontrol murid. Tidak ya, karena judulnya saja miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid yang mengontrol dirinya sendiri. Untuk mau nurut dengan kita itu karena kontrol dari diri murid sendiri. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dari yang awal tadi, pemberian reward, hadiah, itu tadi Bapak Ibu jawab benar atau tidak? Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, contohnya yang memberi reward, memberi penghargaan pada peserta didik yang berprestasi, itu ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi anak-anak terbiasa, oh ya, nanti kalau saya berprestasi, pasti saya diberi hadiah sama Bapak Ibu guru, saya diberi reward. Nah, ada saat suatu keadaan tertentu kita tidak bisa memberi hadiah, tidak bisa memberi reward kepada anak tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Anak-anak merasa kecewa dan dia tidak senang belajar lagi ya. Wong aku sinau ngoyo-ngoyo ora tiga yo apa. Nah, pasti seperti itu ya. Jadi pemberian reward, pemberian hadiah itu ternyata tidak efektif. Ya. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ternyata kritik dan membuat rasa bersalah itu juga tidak baik, tidak benar. Nah, itu akan menimbulkan apa ya? Misalkan bagi kepiye tole kelas 4 ora iso maca, sinau ya, sinau ya, kaya teman-teman lho. Nah, itu bisa apa ya? Bisa membunuh karakter anak. Anak-anak menjadi tidak percaya diri. Nah,
Jadi kritik dan membuat merasa bersalah itu tidak bisa menguatkan karakter, tapi malah membunuh karakter anak. Ya. Ilusi bahwa orang tua berhak memaksa. Nah ini pasti sudah umum. Saya sendiri sebagai orang tua pasti memaksakan anak kue kudu ngene, kamu harus begini. Wes jam itu, ayo sinau. Nah tujuannya apa? Harapan kita semoga anak itu menjadi anak yang pintar. Itu harapan kita. Nah ternyata ilusi bahwa orang tua itu berhak memaksa itu tidak benar. Kita ciptakan keyakinan pada anak kita. Ayo deh, sudah jam segini. Ini waktunya untuk apa? Anak jawab belajar. Nah belajar itu makanya untuk apa? Untuk ini biar saya gini. Nah kita bukan lebih memaksa, tapi bagaimana kita menanamkan keyakinan pada anak. Begitupun dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa memaksa peserta didik untuk menuruti keinginan kita, tapi bagaimana kita memberikan keyakinan pada diri anak peserta didik. Tugas kita itu hanya menuntun, ya, menuntun menjadi lebih baik. Nah, di sini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ya, ada masukan ya. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda ya, teorinya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Agar berpandangan sama seperti kita. Nah, yang kita paksakan pada peserta didik itu berarti kita menyuruh anak didik kita berpandangan yang sama seperti kita, ya. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami peserta didik kita, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Seperti peserta didik, misalkan saat kita menjelaskan rame sendiri, gojek sendiri, mereka pun juga punya tujuan. Perilaku yang mereka lakukan itu tujuannya apa? Itu mereka punya tujuan. Nah, itu nanti juga bisa kita bahas di konsep inti berikutnya pada kebutuhan dasar manusia. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi waktu menggenggam berlian, menggenggam uang 1 miliar, kita paksa untuk membukanya. Kalau kita tidak mengontrol diri kita sendiri, kita pun tidak akan membukanya. Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, orang belum buka, apa yang kita lakukan? Alternatif terakhir maksa, budi congkel tangannya, pokoknya kepiye kudu iso. Nah itu apa? Berujung pada rujukan yang gagal. Nah teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang kalah. Teorinya model berpikir menang-menang. Jadi kalau kata menang kalah dalam benak Bapak Ibu guru kira-kira apa? Menang kalah. Berarti kita sedang apa? Iya, pertandingan. Apalagi? Berkompetisi. Nah, dalam teori kontrol dunia ini kita berpikir model berpikir menang-menang. Jadi saling menguntungkan. Antara kita dengan peserta didik itu saling menguntungkan. Ya, tidak ada istilah menang kalah, ya. Ya, konsep inti yang kedua, disiplin positif. Kalau berbicara tentang disiplin positif, berarti itu hal-hal yang baik apa hal-hal yang buruk? Baik. Ya, berarti hal-hal yang baik, yang positif.
Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu menerapkan budaya positif. Jadi anak-anak seperti tadi tidak mengharapkan reward, tidak mengharapkan hadiah oleh apa yang mereka lakukan, ya. Jadi menurut kesadaran dari anak-anak sendiri. Nah, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kita berharap peserta didik kita mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya sekedar hasil belajar saja. Okay? Nah, konsep inti budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, kalau berbicara tentang bertahan hidup, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bertahan hidup? Makan, ya, minum. Nah, kalau kita tidak bertahan hidup, kita tidak bisa melakukan budaya positif. Bisa dilanjut? Ya, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, seperti anak-anak kadang sok caper ya, mencari perhatian, biar dipedulikan oleh teman-temannya, biar dipedulikan oleh bapak ibu gurunya. Nah, itu karena anak ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terus kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, jadi kalau pas pelajaran anak-anak itu malah gojek sendiri, tertawa-tawa sendiri, berarti anak-anak itu sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Tapi memang caranya yang tidak tepat. Nah, itu tugas kita untuk menuntunnya. Terus yang keempat ya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini tugas kita untuk mengarahkan, untuk menuntun peserta didik kita untuk mengendalikan arah dirinya. Jangan melulu untuk memberikan kebebasan, tapi juga kita arahkan, kita tuntun. Dan yang terakhir, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui, dan didengar. Kebanyakan anak-anak yang pintar itu pasti ya bijiku 100, bijimu apa? Kurang 10, aku lo pinter. Nah, itu sebenarnya tidak salah. Karena apa? Karena memang dia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu penguasaan. Cuma caranya saja ya tidak benar ya.
Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu Bu Desi, guru kelas 3 SD Negeri 1 Mojokerto, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Tono. Beberapa anak telah menemui Bu Desi dan mengeluhkan Tono yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tono melakukan hal tersebut? Nah, jadi setiap hari Tono itu meminta bekal teman-temannya secara paksa. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Desi? Kalau Bapak Ibu guru sebagai Bu Desi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dijajak nih, ya nggak apa-apa. Dijajak nih, biar tidak meminta bekal teman-temannya. Ya, apalagi kira-kira selain dijajak nih? Ya, menanyakan alasannya ke Tono. Kenapa meminta bekal teman-temannya? Kita selidiki, ya. Ada lagi? Nah, kira-kira menurut Anda, kira-kira apa alasan Tono melakukan hal tersebut? Ngopo Dek Tono ngerebut bekali teman-temannya, jalur secara paksa? Kira-kira apa alasan Tono? Tidak membawa bekal, tidak membawa uang saku, tidak punya uang, dia kebiasaan. Nah, itu benar semua ya? Nah, coba kita lihat jawabannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Desi sebaiknya mencari tahu alasan Tono melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Tono penuhi. Yaitu kebutuhan dasar manusia tadi ya, kalimat tadi. Nah, Tono lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi juga menjadi alasan ya, mulai rebut bekalnya temannya secara paksa. Nah, itu termasuk bertahan hidup. Dia lapar, dia ingin makan, tapi caranya salah. Dia merebut punya temannya. Yang kedua, teman-teman Tono jadi perhatian ke Tono. Nah, itu termasuk kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, otomatis jadi pusat perhatian. Ya, dilapornya yang guru nih. Bu Tono tadi merebut bekal saya, jadi pusat perhatian ya. Terus yang ketiga, Tono merasa hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan dasar penguasaan. Pokoknya tak jaluk paksa. Aku udah wedi karo aku. Nah, seperti itu. Tono merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena menunya selalu sama. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan hidup kebebasan. Jadi bosan betina bertigawani tempe goreng, betina digawani telur ceplok. Nah, akhirnya dia bosan dan berebut punya temannya. Dia bebas memilih punya siapa yang direbut karena dia merasa bahwa dia itu hebat. Ya. Terus Tono hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini kebutuhan hidup kesenangan, hanya iseng, berarti menimbulkan kebiasaan. Dia ingin memiliki kebutuhan hidupnya dengan cara keisengan. Ya, caranya yang salah. Jadi kita cari dulu alasan Tono melakukan hal itu apa. Tidak melulu langsung memberikan hukuman, memarahinya, ya. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman itu berupa tidak terencana, tiba-tiba, jadi belum dibuat. Ada anak yang salah, langsung kita beri hukuman. Memang orang piket dan ngosek kamar mandi, membersihkan kamar mandi. Padahal itu tidak tertera dalam kesepakatan
itu merupakan hukuman, ya. Orang garap PR ini maju ke depan, kakinya diangkat satu, nah itu juga merupakan hukuman, tidak terencana, dilakukan secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi yang memberikan konsekuensi itu sudah terencana, disepakati sesuai peraturan kelas yang sudah kita buat. Kalau tidak piket sesuai kesepakatan kita, anak-anak membersihkan kamar mandi. Itu merupakan konsekuensi karena apa? Sudah tertulis dalam kesepakatan kelas. Anak-anak sudah meyakininya, itu konsekuensi, sudah terencana. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Tetap anak-anak merasa malu, ya. Membersihkan kamar mandi. Anak-anak pasti malu, bahkan kadang mesti menangis, tidak mau, ya. Padahal itu sudah konsekuensi kelas, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Tadi siapa yang tidak piket? Ayo piket dulu. Nah, itu lama-lama kan bagaimana? Anak menjadi tidak mandiri. Nora Diabani dia tidak bisa inisiatif sendiri, tidak melahirkan keyakinan dalam dirinya sendiri karena terbiasa kita monitor. Yang ketiga, restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, misalkan ada anak yang tidak piket, kita panggil, kita tanya, kamu tadi tidak piket kenapa? Alasannya apa? Ya. Terus kita tawarkan kepada anak-anak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, ya. Jadi anak sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Yang terakhir, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya tadi berangkat kesiangan Bu, makanya saya tidak piket kelas. Mau piket sudah bel masuk. Nah, berarti kita tawarkan pada anak tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, pasti anak-anak akan berpikir, oh iya Bu, besok saya akan berangkat lebih awal. Kalau pas data piket saya akan berangkat lebih pagi. Nah, jadi kita ciptakan kolaboratif kepada murid kita dan anak-anak bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dia hadapi. Nah, tentang restitusi ini akan dilanjutkan oleh nanti beliau Ibu Winda Novita pada konsep inti budaya positif poin yang ke-7. Nah, sekarang untuk poin yang ke-5 sampai ke-7 akan dibawakan oleh beliau Ibu Winda Novita selaku rekan kerja selaku rekan guru penggerak saya angkatan 11 ini. Monggo Ibu Winda Novita, waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berkeliling dunia. Pasti tadi setelah kita mendengar ocehan dari Buning, pasti kita semua ngantuk nih. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengelilingi dunia selama 1 minggu. 1 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu itu ada 7 hari. Perhatikan cluenya ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Hari Senin kita akan terbang ke Swedia. Hari Selasa kita akan pergi ke Spanyol. Lalu hari Rabu kira-kira kita akan pergi kemana Bapak Ibu? Hari Rabu Rusia. Hari Kamis?
Kamboja. Hari Jumat Jamaika. Jamaika ya. Hari Sabtu bisa Swiss. Yang lainnya mau pergi kemana? Spanyol ya. Saudi. Terus hari Minggu, hari yang terakhir. Mulai. Lanjut ke materi ya. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, sebagai guru, kita itu bagaimana kita bisa memposisikan dari kelima itu. Biasanya posisi kontrol guru yang kita lakukan itu posisi kontrol yang seperti apa, Bapak Ibu? Apakah penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah teman, pemantau atau manajer? Kira-kira posisi yang mana yang biasa kita lakukan? Pembuat rasa bersalah. Iya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena saya sendiri juga begitu, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sudah mendominan pada diri kita. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu akan berguru hukum. Seperti itu ya. Atau yang lainnya, kamu selalu saja salah. Setiap guru kasih tugas pasti semua soal salah, tidak ada yang benar. Atau kamu itu selalu urutan yang terakhir saat mengerjakan tugas, tidak pernah cepat, gojek dewe. Nah, seperti itu. Nah, guru yang seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, ciri khas penghukum adalah dengan nada suara tinggi, menghardik, membentak, dengan bahasa tubuh yang biasanya menunjuk dengan mata melotot seperti itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lemah lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya, ibu guru sangat kecewa dengan kamu karena tiap ibu guru kasih PR, ibu guru kamu tidak mengerjakannya. Ibu guru sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu tugas PR harus dikerjakan di rumah, kenapa harus dikerjakan di sekolah? Atau lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ciri khas membuat merasa bersalah itu biasanya dengan nada suara memelas, halus, lemah lembut, dan bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini
saya mengontrol murid melalui pendekatan. Nah, pada posisi teman ini, itu guru bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Kalau berdampak positifnya itu, hubungan antara guru dan murid itu terjalin dengan baik. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi antara guru dan murid ini berkoyo konco dewi. Mereka akan berkata seperti ini, ayolah bantu ibu, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang di perpustakaan misalnya orang arek buku, tapi anak itu tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kalau ada guru yang lewat terus berkata seperti itu, tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, seperti itu sebenarnya tidak benar. Dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memantau. Memantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita itu harus bertanggung jawab atas perilaku atau perbuatan orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kamu sudah berbuat salah, lalu konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan atau keyakinan yang telah disepakati. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi yang selanjutnya adalah manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah dia lakukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu ke waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi apabila seorang manajer ini tidak diperlukan, maka guru bisa menempatkan diri sebagai pemantau atau sebagai teman. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di kebutuhan orang di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi kita berhak berkolaborasi dengan murid untuk menciptakan atau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau
kamu ingat kesepakatan yang sudah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal atau kesalahan yang sudah kamu perbuat? Nah, itu adalah ucapan yang dilontarkan oleh seorang manajer. Tugas manajer ini bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi tugas manajer adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman dan pemantau. Jika dalam posisi manajer ini tidak diperlukan, maka kita kembali ke posisi teman dan pemantau. Namun perlu kita sadari tujuan akhir 5 posisi kontrol ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi kelima posisi yang sudah disebutkan tadi, puncaknya itu ada di manajer. Nah, di mana posisi ini menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang sudah disebutkan tadi. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika kita berada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, berarti kita itu telah melakukan identitas yang gagal. Nah, kira-kira Bapak Ibu sampai saat ini sama seperti saya, apakah masih di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Masih sama seperti saya ya. Terus yang selanjutnya, identitas berhasil atau sukses jika kita berada di posisi teman atau pemantau. Itu kontrolnya dari luar. Tapi kalau untuk kontrol dari diri, itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Itu berarti sama seperti teman dan pemantau tadi, dikatakan sukses apabila kita berada di posisi manajer. Tapi itu kontrolnya dari dirinya sendiri. Nah, ini ada pernyataan posisi kontrol apakah aku. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Nah, nanti kita cross check jawabannya di slide selanjutnya. Untuk yang kedua, kamu selalu salah dalam mengerjakan tugas. Kamu selalu salah dalam mengerjakan tugas. Apa penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah lakukan, bantu ibu. Itu apa? Teman ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bisa, apakah kamu mau mendapatkan reward dari ibu? Nah, seperti itu. Apa kira-kira? Posisi kontrol apa? Pemantau. Selanjutnya, mari kita ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Manajer. Yang terakhir, kamu itu selalu paling yang terakhir dalam mengerjakan tugas. Hukuman. Sekarang kita cross check apakah benar jawaban Bapak Ibu. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu selalu salah dalam mengerjakan tugas. Nah, itu berarti kita sama saja berada di posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah bantu ibu, bantu bapak. Itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Itu adalah sebagai pemantau. Mari kita ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Berarti kita mengingat kembali keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm
bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm saat kita mengendarai sepeda? Itu berarti kita mementingkan apa? Keselamatan ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Berarti kira-kira ini mengacunya pada apa? Kalau tadi keselamatan, kalau ini tentang apa? Disiplin bisa atau ketertiban. Ketertiban. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun negara. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas ini juga tidak menggunakan kalimat yang panjang sehingga mudah untuk diingat. Nah, semua warga ikut berkolaborasi saat membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum tahun ajaran baru biasanya kita sebelum masuk ke pelajaran kita membuat keyakinan kelas dulu. Seperti tadi yang sudah diaturkan oleh Bu Nik. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya membagikan sticky note kepada anak-anak. Mereka bisa menuliskan keyakinan kelas, kesepakatan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah selesai menuliskan, mereka menempel ke kertas yang sudah disediakan, satu persatu ditempel. Lalu setelah ditempel semua, guru atau saya membacakan satu persatu kesepakatan yang sudah mereka tulis. Nah, setelah itu saya biasanya kalau keyakinan kelas itu pasti ada yang menulis tidak boleh datang terlambat. Kalau masuk keyakinan kelas, kita harus mengubah kata tidak boleh itu menjadi kalimat yang positif. Kira-kira bisa diubah ke kalimat apa Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang sekolah tepat waktu, seperti itu. Atau ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positif apa yang bisa kita buat? Membuang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nah, ini ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar itu berarti mengarah ke religius. Yang kedua yang sudah disebutkan tadi, hadir di sekolah tepat waktu berarti itu mengarah ke disiplin. Yang ketiga, melakukan tugas piket sesuai dengan jadwalnya, berarti itu adalah tanggung jawab. Yang keempat, perilaku sopan, santun, senyum, salam, dan sapa 5S, berarti mengarahnya ke sopan santun. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, berarti itu masuk ke kebersihan. Dan yang terakhir adalah menerima perbedaan dan saling menghargai, itu adalah saling menghargai. Nah, dengan kesepakatan ini diharapkan murid itu dapat terus meyakini nilai dan keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi itu antara murid dan guru harus ada kesepakatan. Jadi guru tidak mengatur. Jadi kita buat kesepakatan itu secara bersama, bisa dilakukan secara bersama.
Ini ada peraturan sama seperti tadi nggih, misalnya sebelum belajar kita harus berdoa dulu, berarti itu masuknya ke religius. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masuk mana Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab kerapian. Nggih. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Sopan santun, menghargai, atau ada yang lainnya? Lanjut ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Pak, disiplin bisa, tanggung jawab juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk apa? Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan, kesehatan, keamanan ya bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Arah kemana? Kesehatan ya. Atau lagi yang terakhir bergantian atau menunggu giliran. Ini antri atau liban. Mari kita lihat bersama. Ya. Kerapian, menghargai, hadir di sekolah 15 menit, disiplin dan tanggung jawab, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan menunggu giliran adalah ketertiban. Ini adalah poin penting dari disiplin positif tadi, budaya positif tadi. Puncaknya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan murid itu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu contoh kata-kata atau kalimat yang diucapkan itu bisa, kamu bukanlah satu-satunya orang atau anak yang berbuat salah. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya ada anak yang terlambat sekolah, terlambat masuk kelas, berarti apa yang kita tanyakan kepada anak yang terlambat sekolah itu? Menanyakan alasan. Apa alasan kamu bisa terlambat ke sekolah? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa sebelum masuk kelas, sebelum atau pelajaran baru itu kan biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kita ingatkan kembali kesepakatan apa saja yang sudah diyakini, keyakinan apa yang sudah disepakati secara bersama. Menstabilkan identitas. Nah, ini ada untuk membuat anak yang merasa bangga karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu tidak perlu takut. Yang ketiga, di sini
Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu. Terus yang selanjutnya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Biasanya guru berkata, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Tadi juga sudah mengapa kamu bisa terlambat sekolah? Apa alasan kamu? Nah, nanti kan anak-anak menjawab kenapa bisa terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Biasanya guru akan berkata, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, kamu itu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, berarti di sini menanyakan keyakinan ada kaitannya dengan kesepakatan kelas yang telah dibahas bersama. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada kasus 1, seorang anak tidak melaksanakan piket kelas. Nah, pada penerapan ini itu saya dan Buning melakukan penerapan segitiga restitusi dengan menerapkan 3 tahap yang sudah disebutkan tadi. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, Jadi, tahukah kamu kenapa Putri minta tinggal sebentar? Begini, tadi Guru dapat laporan dari teman kamu. Katanya tadi kamu tidak kelas. Benar tidak? Tadi soalnya pas mau piket udah masuk. Sudah termasuk. Boleh Bu Guru tahu apa alasannya? Karena kesiangan, Bu. Soalnya kesiangan. Jadi kamu berangkat sudah termasuk dan tidak sempat tiket kelas. Bu Guru tidak akan menghakimi Putri, tidak akan menghakimi Putri, tapi juga kita ingatkan kembali yang dilakukan Putri itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemarin salah. Nah, keyakinan kelas kita apa coba? Berangkat tepat waktu dan melaksanakan piket sesuai hari. Berarti kita sudah melanggar. Putri tidak tanggung jawab. Nah, kira-kira apa yang akan Putri lakukan untuk memperbaiki kesalahan Putri? Hari kedepannya harus berangkat lebih awal. Oh iya, biar bisa tiket. Nah, untuk teman-teman Putri yang marah tadi bagaimana? Putri akan Meminta maaf. kira-kira kapan Putri akan melakukannya? Jadi Putri janji tidak akan mengulanginya lagi ya. Dan untuk teman-teman Putri akan meminta semoga kedepannya Putri menjadi anak yang lebih taat terhadap peraturan dan lebih bertanggung jawab. Sekarang Putri boleh Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya adalah ada anak yang tidak piket karena datangnya terlambat. Nah, itu kami
sudah saya sebutkan tadi di kasus itu, dalam video tadi kita menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam posisi itu, anak itu akan menemukan sendiri permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan yang telah dilakukan. Dan sekarang ada kasus 2, siswa terlambat datang ke sekolah. Monggo Pak. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Suryo, silakan Bu. Terima kasih Bu. Suryo, kamu tahu kenapa Ibu kembali ke sini? Tahu Bu, karena saya terlambat tadi pagi. Tadi pagi kamu sampai sekolah jam berapa? Saya datang ke sekolah pada pukul 7.30 Bu. Padahal di sekolah kita masuknya jam berapa, Nak? Jam 7 Bu. Nah, apakah Suryo tadi sudah datang tepat waktu? Tidak Bu. Nah, baik, di sini Bu Linda tidak akan memarahi Suryo. Dulu waktu sekolah, Bu Linda juga pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang kita cari solusi kenapa Suryo bisa datang terlambat. Coba ceritakan, Nak, kenapa? Karena saya tadi pagi bangun kesiangan Bu. Karena tadi malam saya tidur larut malam karena bermain game Bu. Apakah itu menandakan kamu bisa melaksanakan layanan kelas dengan baik? Tidak Bu, saya terlambat tadi pagi bukan berarti saya tidak menjalankan keyakinan kelas. Jadi, bagaimana cara kamu untuk melaksanakan layanan kelas itu? Saya tidak akan bermain game sampai larut malam lagi dan saya akan memasang alarm pagi Bu. Kapan kamu mau memulainya, Suryo? Sepulang sekolah nanti saya akan langsung memasang alarm pagi dan saya tidak akan bermain game sampai larut malam lagi. Baik, semoga kamu besok tidak datang terlambat lagi dan bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Baik Bu. Melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Baik Bu. Nah, itu tadi ada siswa yang terlambat masuk kelas. Nah, jadi saya panggil dengan penerapan restitusi tadi dengan menggunakan 3 tahapan. Nah, seperti yang kasus pertama tadi, anak menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang telah dilakukan. Nah, baik. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, menjadi insan yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Asriningsih dan juga Ibu Winda. Sebagai penutup di sesi pemaparan ini, saya akan mempersilahkan satu orang dari peserta kegiatan siang hari ini untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Monggo. Ya. Monggo, kan Ibu. Sambil duduk mawon ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marni. Saya dari guru mata pendidikan agama Islam.
Saya mau bertanya, ini berkenaan dengan 5 posisi kontrol guru tadi, ya. Selama ini saya seringkali berada di posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. 2 posisi itu membuat saya merasa sudah efektif melakukan, di mana murid saya sudah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan sama Bu Winda tadi, bahwa posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah harus dihindari. Kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer atau among. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips agar dapat memposisikan diri kita sebagai seorang guru itu menjadi among atau menjadi manajer yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Marni, ya, kaitannya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita atau tips kita menjadi manajer yang baik? Bahwasanya memang untuk mengubah posisi penghukum dan rasa bersalah itu tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Posisi manajer itu adalah posisi yang menurut saya itu berat. Menurut saya itu berat. Tidak semudah kita berada di posisi penghukum dan merasa bersalah itu tadi. Karena kedua posisi itu, penghukum dan merasa bersalah itu tadi sudah mendominasi pada diri kita. Nah, bagaimana kita menjadi manajer yang baik? Kalau itu menurut saya, itu yang pertama adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kita berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Bagaimana cara menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yang baik? Lalu yang kedua adalah menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi, yang itu bisa kita lakukan secara menyeluruh sehingga nanti secara otomatis kita akan terbiasa memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu Bu Marni, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, seperti itu jawabannya. Sudah puas, Bu? Terima kasih. Dan selanjutnya kalau sudah ada pertanyaan demi kebaikan kita bersama, ada baiknya kalau dari peserta memberikan umpan baik berupa masukan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh 2 orang calon guru penggerak. Mungkin ada dari Bapak Ibu ini yang ingin memberikan masukan. Oke, silakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan masukan positif kepada Ibu Sri Astuningsih dan Ibu Wida Novita. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang bagus karena di dalam mempresentasikan mereka mempresentasikan dengan bagus dan menarik, dan alurnya pun dari materi tadi, diseminasi budaya positif, alurnya urut, alurnya rapi, sehingga kami dapat menerima informasi dengan jelas dan tepat dan dapat menerima dengan mudahnya dari informasi tadi. Kemudian yang kedua, maksudnya yang berupa positif bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kami,
Dan tadi saya lihat ada 7 konsep inti dari profil pelajar Pancasila sampai segitiga restitusi yang di dalamnya nanti kedepannya kemungkinan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah yang sasarannya ditujukan kepada siswa, nantinya bisa menghasilkan siswa yang hebat, yang ber-IQ tinggi dan yang bermoral baik, dan diharapkan kedepannya siswa tersebut bisa menyeimbangkan IQ dan moral tersebut, karena dengan kebiasaan sehari-hari dibudayakan berpikir kritis. Demikian masukan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan yang diberikan, dan dapat kita simpulkan bersama bahwasanya untuk kemajuan dari murid maupun guru, kita harus menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang memiliki budaya positif agar meningkatkan kenyamanan untuk kita bersama di dalam lingkungan belajar maupun mengajar. Dan itu tadi adalah penyampaian materi yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Astuti dan juga Ibu Winda Novita. Kembali terima kasih kami ucapkan kepada hadirin peserta hari ini, dan kami juga memohonkan maaf apabila selama acara ini berlangsung kurang berkenan bagi hadirin semuanya. Akhir kata saya akan menutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq.